Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga masih tetap semangat untuk belajar. Insya Allah mungkin bulan 2 nanti akan dibuka pendaftaran P3K-nya ya. Saya kira kalau lewat dari bulan 2 itu sudah terlambat ya, sudah agak terlambat. Padahal sebelum-sebelumnya itu mereka merencanakan di Januari ya, tapi mungkin ada beberapa kendala, beberapa hal yang harus diselesaikan sehingga harus ditunda ke Februari. Oke, bagi yang baru bergabung saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Bagi yang sudah subscribe dan like, terima kasih banyak bantuannya. Semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita sudah di part 7 ya. Tentang pembahasan soal P3K tes bakat skolastik. Kenapa di channel saya ini banyak skolastik dan teknis guru, karena itu memiliki jumlah soal terbanyak ya berdasarkan kisi-kisi yang kemarin itu. Oke, bagi yang belum nonton saya sarankan untuk tonton part sebelumnya, part 1 dan part 2 biar lebih mudah paham dengan penjelasan-penjelasan saya nanti di sini saat membahas ya. Takutnya Bapak Ibu bingung kalau tidak nonton part 1 atau part 2-nya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nih, setiap alarm berbunyi terjadi kebakaran. Alarm rumah Soleh berbunyi. A. Tidak terjadi kebakaran di rumah Soleh. B. Terjadi kebakaran di rumah Soleh. C. Tidak ada alarm berbunyi di rumah Soleh. D. Semua alarm tidak berbunyi. E. Kebakaran menghanguskan rumah Soleh. Bagi teman-teman yang ingin jawab duluan, silahkan pause videonya. Nanti setelah dijawab baru dilanjutkan videonya ya, sebelum saya bahas. Oke, nanti jangan lupa tulis di komentar berapa yang sudah benar, berapa yang masih salah ya. Saya harap seperti itu. Sebentar. Oke, kita langsung bahas soalnya. Ini yang pertama, tidak terjadi kebakaran di rumah Soleh. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena ini membantah premis yang pertama. Karena setiap alarm berbunyi pasti terjadi kebakaran. Katanya alarm Soleh berbunyi berarti dia bilang tidak terjadi kebakaran, berarti ini membantah premis yang pertama. Kemudian B, terjadi kebakaran di rumah Soleh. Bisa jadi, kita simpan dulu, kita cari dulu yang paling bagus. Bisa jadi ya, karena setiap alarm berbunyi pasti terjadi kebakaran. Ya, terjadi kebakaran. Alarm rumah Soleh itu berbunyi. Bisa terjadi kebakaran di rumah Soleh. Kita simpan dulu. Kita cari dulu yang bagus. Tidak ada alarm berbunyi di rumah Soleh. Ini jelas-jelas salah. Karena di premis kedua dinyatakan bahwa alarm Soleh berbunyi. Ini juga membantah premis yang ada, premis kedua ya. Kemudian, semua alarm tidak berbunyi. Ini juga membantah premis kedua. Padahal alarm rumah Soleh itu berbunyi. Berarti ini juga salah. Kemudian kebakaran menghanguskan rumah Soleh. Kebakaran menghanguskan rumah Soleh. Ini gimana? Ini menambah ya, menambah premis yang ada di atas. Kita belum tahu apakah rumah Soleh itu sudah hangus atau masih bisa diselamatkan karena alarm sempat berbunyi. Berarti ini salah. Ini menyimpulkan sendiri premis yang ada tanpa ada data fakta dari premis yang ada ya. Jadi yang belum tonton part 1 atau 2 silahkan kembali ke sana kalau belum mengerti atau agak bingung dengan penjelasan saya. Berarti option terbaik ada di option B ya, terjadi kebakaran di rumah Soleh. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ingat, pause dulu jika ingin jawab. Semua burung hias mempunyai bulu yang indah dan harganya mahal. Burung pipit bukanlah burung hias.
A. Burung pipit bulunya jelek dan harganya murah. B. Burung pipit bulunya indah dan harganya mahal. C. Burung pipit bulunya jelek tetapi harganya mahal. D. Burung pipit bulunya indah tetapi harganya murah. E. Semua burung hias adalah burung pipit. Oke, kita kembali ke premis ya. Jadi jangan pernah keluar dari premis. Semua burung hias mempunyai bulu yang indah dan harganya mahal. Nah, ini tidak boleh dibantah sama sekali ya. Kemudian burung pipit bukanlah burung hias. Berarti burung pipit ini bulunya jelek dan harganya murah. Jadi jawaban yang benar ada di option A. Gampang kan? Ya, gampang. Oke, coba kita cek jawaban yang lain. Burung pipit bulunya indah dan harganya mahal. Ini sudah jelas-jelas salah karena membantah premis yang ada. Padahal di sini burung pipit bukanlah burung hias, sedangkan yang indah dan harganya mahal itu hanya burung hias atau semua burung hias ya. Oke, berarti ini salah. Kemudian option C, burung pipit bulunya jelek tetapi harganya mahal. Burung pipit bulunya jelek tetapi harganya mahal. Walaupun kita tidak tahu persis burung pipit itu, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa burung pipit itu bulunya jelek karena yang indah itu hanya burung hias dan yang mahal itu hanya burung hias. Berarti ini salah ya. Burung pipit bulunya jelek tetapi harganya mahal, salah ya. Kemudian burung pipit bulunya indah tetapi harganya murah. Kalau bulunya indah pasti harganya mahal ya. Dan dia termasuk termasuk burung hias. Tapi di premis ini dia bukan termasuk burung hias, berarti salah ya. Kemudian semua burung hias adalah burung pipit. Semua burung hias adalah burung pipit, salah. Burung pipit bukan burung hias. Apalagi semua burung hias adalah burung pipit ya. Ini lebih ngawur lagi jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, di sekolah Budi Luhur setiap kelas yang lulus semua akan mengadakan pesta. Kelas 11 lulus semua tetapi tidak mengadakan pesta. A. Sebagian kelas 11 ada yang tidak lulus. B. Semua kelas 11 tidak lulus. C. Kelas 11 adalah bagian dari sekolah Budi Luhur. Kelas 11 bukan bagian dari sekolah Budi Luhur. E. Kelas 11 adalah kelas favorit. Ya, yang mau jawab silakan pause dulu. Baik, kita kembali ke soal, ke premisnya. Di sekolah Budi Luhur setiap kelas yang lulus semua akan mengadakan pesta. Jadi semua kelas yang ada di Budi Luhur itu akan mengadakan pesta jika semua lulus ya. Oke, kelas 11 lulus semua tetapi tidak mengadakan pesta. Ya, ini kan aneh ya. Padahal sudah ditetapkan bahwa jika di sekolah Budi Luhur itu setiap kelas yang lulus semua akan mengadakan pesta, tapi kelas 11 lulus semua malah tidak mengadakan pesta. Jadi itu butuh analisa kenapa bisa seperti itu. Oke. Jawaban A, sebagian kelas 11 ada yang tidak lulus. Nah, ini otomatis salah. Kenapa salah? Karena kelas 11 lulus semua. Berarti membantah premis kedua ya. Kemudian B, semua kelas 11 tidak lulus. Ini lebih gila lagi. Karena semua kelas 11 katanya tidak lulus. Padahal semua kelas 11 di sini lulus tanpa terkecuali. Kemudian yang C, kelas 11 adalah bagian dari sekolah Budi Luhur. Kelas 11 adalah bagian dari sekolah Budi Luhur. Ini salah juga. Seharusnya kalaupun dia bagian dari sekolah Budi Luhur, pasti dia akan mengadakan pesta karena setiap kelas yang lulus semua di Budi Luhur pasti akan mengadakan pesta. Jadi salah ya.
Kelas 11 bukan bagian dari sekolah budi luhur. Ini yang benar. Bukan dari bagian dari budi luhur. Ya, karena dia tidak mengadakan pesta padahal lulus semua. Oke. Coba kita cek yang kelas 11 adalah kelas favorit. Tidak ada aturan dia kelas favorit maupun bukan kelas favorit. Pokoknya di sekolah budi luhur itu setiap kelas yang lulus semua akan mengadakan pesta. Jadi jawaban terbaik ada di option D ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Arman tidak naik bus, dia naik kereta. Nah, ini gampang nih. Arman naik kereta. A. Arman tidak naik kereta. B. Arman tidak naik bus. C. Arman naik kereta dan naik bus. D. Arman tidak naik kereta dan bus. E. Arman naik kereta setelah naik bus. Nah, jadi jangan keluar dari premis ya. Jika Arman tidak naik bus, dia naik kereta. Arman naik kereta berarti dia tidak naik bus. Ini dia. Jangan bingung ya. Ini kalau ini sangat mudah ya. Ini soal termudah yang ada di penalaran logis. Kalau belum paham ya seperti yang saya bilang tadi, kembali ke part 1 dan part 2-nya. Itu jelas sekali di sana rumus. Kalau mau pakai rumus, mau pakai yang seperti sekarang ini juga gampang ya. Arman tidak naik kereta ya. Ini yang benar. Ini salah ya. Yang benar adalah dia tidak naik bus karena Arman naik kereta. Kalau C, Arman naik kereta dan naik bus, ini gimana caranya? Mau dibelah dua bagian tubuhnya. Kemudian Arman tidak naik kereta dan bus. Nah, ini juga. Terus mau naik apa? Kalau tidak naik kereta dan bus, dia jangan mengada-ngada dengan naik sepeda ya. Kemudian Arman naik kereta setelah naik bus. Arman naik kereta setelah naik bus. Nah, ini tidak ada di situ. Pokoknya aturannya hanya dua. Kalau dia tidak naik kereta pasti naik bus. Kalau dia tidak naik bus pasti naik kereta gitu ya. Oke. Sudah berapa yang benar sampai nomor ini? Sampai soal ini? Mudah-mudahan benar semua ya. Ya, ini sudah part 7, sudah lumayan banyak contoh soal yang sudah kita share. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih. Setiap malam Jumat, Aldi pergi ke makam neneknya. Nah, ini ngapain nih malam Jumat ke makam neneknya? Setiap malam Jumat. Semedi ya. Jika Aldi tidak ke makam neneknya, dia pergi menemui Irfan. Malam Jumat ini Aldi pergi menemui Irfan. A. Aldi tidak pergi ke makam neneknya. B. Aldi pergi ke makam neneknya. C. Aldi tidak menemui Irfan. D. Aldi hari ini sedang sakit. E. Hari ini bukan malam Jumat. Oke, kira-kira mana jawabannya? Pause dulu ya kalau mau jawab. Oke. Ini dia, kita bahas. Kita coba ke option A ya. Setiap malam Jumat Aldi pergi ke makam neneknya. Ini sudah pasti ya, ini harga mati. Kemudian jika Aldi tidak ke makam neneknya, dia pergi menemui Irfan. Jadi setiap malam Jumat itu Aldi punya agenda. Punya dua agenda. Kalau tidak ke rumah neneknya, dia ke rumah. Ke makam neneknya, dia ke Irfan untuk menemui Irfan. Nah, malam Jumat ini Aldi pergi menemui Irfan. Ya. Berarti dia tidak ke makam neneknya. Nah, ya oke, kita coba cek yang A. Aldi tidak pergi ke makam neneknya. Ya, ini sudah benar ya. Jadi kalau sudah dapat seperti ini, kalau mau cepat-cepat mengerjakan soal tidak perlu lagi cek yang lain ya. Tidak perlu buang-buang waktu. Tapi di sini saya akan tetap cek biar teman-teman lebih paham ya, lebih mudah paham. Kemudian Aldi pergi ke makam neneknya. Salah. Karena kalau dia menemui Irfan, dia tidak akan ke makam neneknya. Kemudian C. Aldi tidak menemui Irfan. Salah. Ini membantah karena Aldi di premis kesekian itu Aldi pergi menemui Irfan. Salah ya. Aldi hari ini sedang sakit. Aldi hari ini sedang sakit. Tidak ada di sini yang mengatakan bahwa dia sakit. Ya, dia ke rumahnya Irfan. Ya, salah ya. Kemudian hari ini bukan malam Jumat. Ya, ini juga membantah premis yang ada. Ini dia. Malam ini malam Jumat.
ya. Jadi jangan dibantah, hari ini bukan hari Jumat. Oke? Jelas? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua warung menjual kacang. Beberapa warung menjual apel. A. Semua warung menjual apel. B. Semua warung tidak menjual apel. C. Beberapa warung tidak menjual kacang. D. Beberapa warung yang menjual apel tidak menjual kacang. E. Warung yang menjual apel juga menjual kacang. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini kita tidak boleh meninggalkan salah satu premis ya. Jadi semua premis harus terangkum di dalam pilihan ganda. Tidak boleh hanya satu premis yang kita ambil. Semuanya harus merangkul premis yang ada. Oke, coba kita lihat. Semua warung menjual apel. Tidak ya, salah ya. Karena hanya beberapa warung yang menjual apel. Salah nih. Kemudian semua warung tidak menjual apel. Salah juga karena ada beberapa warung yang menjual apel. Kemudian yang C, beberapa warung tidak menjual kacang. Beberapa warung tidak menjual kacang. Ya salah ya. Karena semua warung itu menjual kacang. Semua ini tidak boleh dibantah. Kemudian yang D, beberapa warung yang menjual apel tidak menjual kacang. Beberapa warung menjual apel tidak menjual kacang. Ya, ini semua warung ya menjual kacang. Bisa dikatakan kacang itu wajib dijual untuk semua warung. Berarti ini salah. Warung yang menjual apel juga menjual kacang. Nah, ini bisa masuk. Warung yang menjual apel juga menjual kacang. Karena semua warung wajib menjual kacang menurut premis ini ya. Semua warung menjual kacang. Jadi yang menjual apel juga pasti menjual kacang. Jadi ini yang terbaik jawabannya. Oke, jelas ya? Nah, sampai sekarang sudah berapa yang benar? Mudah-mudahan benar semua ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, di antara anak-anak kompleks Permata, Ashika lebih tua dari Beni dan Dina. Lebih muda dari Eri. Beni lebih tua dari Cece dan Ashika. Lebih muda dari Dina. Di antara kelima anak tersebut, yang umumnya paling tua adalah A. Ashika, B. Beni, C. Cece, D. Dina, E. Eri. Oke, seperti biasanya untuk soal seperti ini kita harus menyiapkan kertas dan pulpen. Untuk coret-coret ya. Coret-coret di sini bukan sesuatu yang ribet ya. Jadi kita ambil simpelnya. Kemudian kita bisa dengan mudah menyusun nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal ya. Baik, kita bahas soal yang satu ini. Ini di antara anak-anak, jadi sambil baca kita sambil tulis ya. Di antara anak-anak kompleks Permata, Ashika lebih tua daripada Beni. Jadi kita tulis A, kita singkat saja biar menghemat waktu ya. Ashika lebih tua daripada Beni. Jadi sebelumnya ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan kalau tanda seperti ini berarti dia lebih tua ya, atau lebih cepat dan sebagainya. Ashika lebih cepat daripada Beni. Kita singkat saja Beni ya. Dengan Dina lebih muda dari Eri, kita tulis Dina lebih muda dari Eri ya. Lebih muda ini lebih tua ya, ini lebih muda, berarti kita kasih tanda kurang dari ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Beni lebih tua dari Cece. Beni lebih tua dari Cece, berarti kita tinggal tambah di sini saja. Beni lebih tua dari Cece. Kita singkat saja menjadi C ya. Kemudian selanjutnya info yang bisa diambil, Ashika lebih muda daripada Dina. Ashika lebih muda daripada Dina, berarti Ashika di sini A lebih muda ya. Dia kan lebih kecil ya. Berarti Ashika lebih muda daripada
Dina. Dari sini kita sudah bisa lihat ya. Bisa lihat siapa yang paling tua dan siapa yang paling muda. Coba kita susun dari sini. Ini gini urutannya. E lebih tua, kemudian D, kemudian A, kemudian B, kemudian C ya. Jadi yang termuda itu C, yang tertua E ya. Oke, kita lihat ke soal. Di antara kelima anak tersebut, yang umumnya paling tua adalah A, Ashika, Beni, Cece, Dina, Eri ya. Jadi yang paling tua itu adalah E ya, Eri. Gampang kan? Selesai. Kalau kita tidak menggunakan ini, kita akan kerepotan nanti dalam menjawab soal. Belum lagi kita diburu oleh waktu. Oke, jelas ya. Selanjutnya, dalam soal ujian diketahui sebagai berikut. D menyelesaikan ujian sebelum C, A menyelesaikan ujian sebelum D, C menyelesaikan ujian setelah B. Jika B menyelesaikan ujian sebelum A, maka yang benar dari menyelesaikan ujian pertama adalah BADC, BDAC, CDAB, CADB, BDAC. Nah, sekarang kita berada di soal berikutnya. Seperti biasa kita langsung tulis, langsung coret-coret sambil membaca soal untuk soal seperti ini ya. Ini dalam suatu ujian diketahui sebagai berikut. D menyelesaikan ujian sebelum C. Jadi kita tulis D di sini menyelesaikan ujian, berarti dia lebih dulu menyelesaikan ujian ya. Kita kasih tanda lebih ya. Kemudian C nih. Lanjut, A menyelesaikan ujian sebelum D. A menyelesaikan ujian sebelum D. Berarti A di sini kita bisa tulis di sini A menyelesaikan ujian dari sebelum D. Berarti A lebih duluan menyelesaikan ujian sebelum D. Kemudian kita lanjut lagi, C menyelesaikan ujian setelah B. C menyelesaikan ujian setelah B. Kita tulis ulang saja. C menyelesaikan ujian setelah B. Berarti C lebih kecil daripada B. Karena setelah B baru dia menyelesaikan ujian. B lebih duluan selesai ya. Oke, kita masuk ke soal. Jika B menyelesaikan ujian sebelum A, maka urutan yang benar dari yang menyelesaikan ujian pertama adalah ya, jika B menyelesaikan ujian sebelum A, maka urutan yang benar dari menyelesaikan ujian pertama adalah, berarti B bisa di sini ya, lebih duluan selesai. Ini dia, lebih duluan selesai, atau kita tulis di sini saja. Oh ya, lebih mudah seperti itu ya. Oke, maaf, goyang. Jadi kita langsung cari urutannya, yang mana yang cocok dengan soal ini. Yang A, BA, DC. BA, DC. Ya. A yang benar ya, di sini. Yang menyelesaikan ujian pertama. Kemudian BD salah, kemudian CD salah. Kemudian yang D, CA salah. Jadi yang benar adalah option A ya. Jadi yang benar adalah option A, BADC. BADC. Jika yang B menyelesaikan ujian sebelum A, maka urutan yang benar dari yang menyelesaikan ujian pertama ya, jadi yang pertama kali menyelesaikan ujian itu adalah B, kemudian A, kemudian D, yang terakhir itu adalah C. Oke, saya kira jelas ya. Kalau masih bingung, kita diskusi nanti di kolom komentar. Oke, soal selanjutnya. Urutan nilai dari 5 siswa
yang mengikuti seleksi Olimpiade Matematika sebagai berikut. Nilai A-nya lebih tinggi dari Indah. Nilai Okta lebih tinggi dari A-nya. Nilai Yana lebih rendah dari A-nya tetapi lebih tinggi dari Indah. Dan Nana memiliki nilai paling tinggi. Urutan siswa dari yang memiliki nilai terendah adalah A. Indah, A-nya, Yana, Okta, dan Nana. B. Indah, A-nya, Okta, Yana, dan Nana. C. Indah, Yana, A-nya, Okta, dan Nana. D. Nana, Okta, A-nya, Yana, dan Indah. E. Nana, A-nya, Okta, Yana, dan Indah. Sekarang soal yang ini kita seperti yang tadi sebelum-sebelumnya, kita sambil baca, kita sambil coret-coret juga ya. Nilai Arya, urutan nilai dari 5 siswa yang mengikuti seleksi Olimpiade Matematika sebagai berikut. Nilai A-nya lebih tinggi dari nilai Indah ya. Jadi A kita singkat lagi menjadi A. Nih, lebih tinggi berarti kita kasih simbol lebih ya. Daripada nilai Indah, kita singkat saja menjadi I. Kemudian selanjutnya nilai Okta lebih tinggi dari A-nya. Nilai Okta lebih tinggi dari A-nya. Kita bisa tulis di sini saja biar lebih mudah. Okta itu lebih tinggi dari A-nya nilainya ya. Kemudian nilai Yana lebih rendah dari A-nya. Nilai Yana lebih rendah berarti kurang ya, kita kasih simbol seperti ini ya. Lebih rendah daripada nilai A-nya. Nah, tetapi lebih tinggi dari nilai Indah. Tetapi lebih tinggi dari nilai Indah berarti dia lebih besar daripada nilai Indah. Nah, jadi di sini kita sudah bisa bikin kesimpulannya. Nana memiliki nilai tertinggi. Nana memiliki nilai tertinggi berarti Nana di sebelah sini ya. Nana bisa juga di sebelah sini. Ya, kita bisa bikin begini. Kemudian begini, kemudian Nana ya. Gampang kan? Ya, Nana paling tinggi, kemudian Okta, kemudian A-nya, kemudian Yana, kemudian Indah. Ya, karena kita bisa selipkan Yana di sini. Oke, sudah terlihat jelas ya. Siapa yang tertinggi dan siapa yang terendah. Oke, kita lihat soalnya urutan siswa dari yang memiliki nilai terendah adalah jadi kita lihat nilai terendah sampai yang tertinggi Indah. Jadi yang D sama E itu langsung dicoret saja ya, karena nilai terendah yang ditanyakan, yang ada I-nya saja. Indah, kemudian A-nya Indah, kemudian A-nya salah ya. Jadi AB itu salah karena di sini Indah kemudian Yana ya. Indah, Yana. Yang ada itu option yang benar itu ada di option C ya. Indah, Yana, A-nya, kemudian Okta dan Nana ya. Jadi A, B itu salah karena seharusnya yang kedua terendah itu adalah Yana bukan A-nya ya. Saya kira jelas ya. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Tetap semangat belajarnya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan tambah-tambah lagi latihan karena ini perlu banyak latihan untuk soal seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.